Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah media yang paling efektif untuk pembentukan karakter. Artinya apa? Ketika ingin membangun karakter menjadi lebih baik, maka kata kuncinya adalah perbaiki salatnya. Karena Quran secara tegas menyatakan bahwa ketika orang melakukan salat dengan benar, salat dengan baik, maka pasti ya itu berbanding lurus dengan perubahan sikap mental dan perbaikan karakter. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sholat, banyak orang yang melakukan ibadah, rutinitasnya luar biasa dalam melaksanakan sholat, tapi dia tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap mental. Yang bahil tetap bahil padahal sholat terus berjalan. Yang arogan juga tetap berjalan arogan padahal sholat setiap hari. Yang punya iri dengki dan hasud juga terus melakukannya padahal dia sholat melakukannya tiap hari. Dan contoh-contoh yang lain. Itu artinya secara teori bahwa memang sholatnya bermasalah. Karena Quran sudah memberikan garansi ketika sholat dilakukan dengan benar, itu pasti ya hukumnya pasti akan terjadi perubahan sikap mental yang lebih baik. Nah, lalu persoalannya gimana sholat yang lebih baik? Ada teori yang biasanya kita dengar tentang konsep sholat khusyuk ya. Itu dahsyat sekali ketika orang sudah sholatnya pada tingkat khusyuk, itu sangat efektif ya. Sholat khusyuk itu dalam teori bisa menafikan kegalauan ya, bisa mengobati kegundahan hati, bisa mengurangi depresi, dan bisa memperbaiki karakter dan sikap mental. Cuman persoalannya adalah memang pekerjaan khusyuk ini pekerjaan berat. Itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Karena begitu beratnya sampai rewardnya aja nggak luar biasa. Apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang memiliki level tertinggi. Ya, ketika orang melakukan sholat dengan benar dan khusyuk, itu kata Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, rewardnya nggak main-main, surga Firdaus. Nah pertanyaannya, karena kita mungkin ya terlalu sulit untuk membangun sholat khusyuk, paling tidak kita berikhtiar. Ada 5 level ya sebagai tahapan bagaimana sholat kita bisa lebih khusyuk. Level pertama adalah level persiapan. Jadi untuk menuju sholat khusyuk itu pertama kali yang harus dilakukan adalah prepare-nya harus sempurna. Wudunya harus benar, menghadap kiblatnya juga harus benar, pakaiannya harus bersih, waktunya, timingnya juga harus diperhatikan secara serius. Itu persiapan. Setelah persiapan naik pada level yang kedua adalah level gerakan. Jadi gerakan dalam sholat itu harus mengikuti contoh yang disampaikan Rasulullah. Misalnya ada tumak nina, ada tenang dulu, ada i'tidal. Jadi tumak nina itu ketika Allahu Akbar tenang dulu kan gitu. Ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidal tegak lurus. Jadi ada etika, ada namanya aturan yang harus dilakukan pada saat kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Karena gerakan sholat itu berdampak pada tingkat kekhusyuan. Itu yang kedua. Level yang ketiga setelah gerakan adalah level bacaan. Bacaannya harus fasih. Itulah mengapa di beberapa masjid besar seperti di Madinah, di Mekah selalu mengumandangkan imam-imamnya ya, selalu memiliki suara yang terbaik, kenapa? Karena suara yang fasih dalam membaca Al-Quran punya dampak yang sangat serius terhadap tingkat kekhusyuan. Maka bacaan kita harus baik, harus fasih paling tidak. Persiapan sudah level pertama, level kedua adalah gerakan, level ketiga adalah level bacaan. Lalu naik yang level keempat untuk menuju sholat khusyuk adalah level dengan akal pikiran. Jadi tidak hanya bacaan yang baik, tidak hanya persiapan yang baik, tidak hanya gerakan yang baik, tetapi sholat dengan akal pikiran kita. Nah, ini level yang keempat. Bagaimana misalnya kita fokus dalam melaksanakan sholat, pikiran kita tidak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lalu kalau sudah sampai pada level keempat dengan pikiran, apakah itu disebut sholat khusyuk? Ternyata belum juga. Ada tingkat tertinggi, yaitu sholat pada level yang kelima, sholat dengan perasaan dan hati kita. Saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah melakukan sholat dengan perasaan dan hatinya, maka itu hampir dipastikan salah satu media terbaik atau salah satu ukuran seseorang sholatnya dianggap khusyuk. Dan kalau orang sudah sholatnya khusyuk, pasti berbanding lurus dengan kelembutan hati,
Kalau orang sholatnya sudah tingkat tinggi, pasti sikapnya jauh lebih bermartabat, ya, akhlaknya juga lebih berubah. Jadi pertanyaannya sederhana aja, ketika orang sholat tiap hari tetapi tidak ada perubahan sikap mental, lagi-lagi memang ada masalah dalam sholatnya. Saudara-saudara sekalian, sholat khusyuk memang berat, tapi kita terus berusaha bagaimana membangun sholat khusyuk supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari sholat khusyuk. Sholat menghadirkan ketentraman, sholat yang khusyuk mengobati kegalauan, sholat yang khusyuk menafikan rasa sakit, sholat yang khusyuk berbanding lurus dengan perubahan sikap mental yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.